Kamu yang sejati adalah ini. Sejatinya kamu adalah entitas cahaya, entitas tanpa batas, ruang kelimpahan, ruang kesadaran. Ini adalah Ayu yang sejati kamu. Nah, dalam gambaran seperti ini, contoh misalnya Ayu main ke Pangandaran nih. Ayu lihat laut, laut luas. Laut yang luas itu kalau Ayu ambil airnya sedikit di sini, si air yang di tangan Ayu yang sedikit ini sama yang di samudra luas itu asinnya sama nggak, Yuk? Sama. Sama. Kandungannya kayak ada oksigen, ada garam, dan lain-lain, sama kan? Sama. Artinya, kalau kita bilang Allah tuh punya kekayaan tanpa batas nggak, Yuk? Kayaknya udah kaya banget. Iya, Teh. Artinya bagian dari diri dia yang ada di Ayu dan ada di semua teman-teman. Bukankah juga berkelimpahan ya? Jadi, bisa nggak kita semua dalam kelas ini terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kita adalah bagian dari diri dia, kita adalah yang sudah berkelimpahan dari awalnya. Kita tuh udah berkelimpahan dari awalnya. Sebelum Ayu ada di sini tuh udah di set up tuh kelimpahan itu. Lahir ke sini tuh udah bersama kelimpahannya. Masalahnya kita nggak kenal. Nggak kenal, nggak dikenali, nggak mau tahu, dan nggak pernah dirasakan dia ada. Masalahnya itu. Kenapa bisa belum berlimpah? Padahal aslinya kita sudah yang tanpa batas itu. Kenapa? Karena kita selalu melihat keterbatasan. Aku sedih, aku bingung, aku nggak pede, aku khawatir. Padahal si yang bilang nggak pede, khawatir, bingung, cemas itu adalah ini Yuk, yang tanpa batas. Bayang nggak sih? Ini sesuatu yang revolusioner banget gitu untuk mau diomongin. Jadi ketika aku dihadapkan pada sebuah materi ini dan oh ternyata udah tanpa batas, oh ternyata aslinya kita ini ruang kelimpahan, ruang kesadaran entitas tanpa batas. Lalu gambarannya gimana pendalamannya? Gini, ini kunci banget ya, materi pertama ini benar-benar kunci dari segala kunci. Allah itu memberikan kita guidance surat Al-Qur'an 114 ayat ya, Yuk. Ayat Al-Qur'an itu kalau diperas dia jadi surat Al-Fatihah. Kalau diperas lagi intinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atau semesta yang agung bisa dikatakan gitu. Semesta yang penuh kasih, penuh sayang. Atau kalau mau diserap lagi, Tuhan, Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut, itu sama dengan cinta. Jadi, kalau bilang Allah, kita berarti lagi ngomongin cinta. Kalau bilang Tuhan, energi tanpa batas, atau apapun nama itu disebut, itu artinya cinta. Karena Allahnya itu sendiri, dia berubah jadi kecerdasan semesta. Jadi cinta murni tanpa batas. Allahnya itu sendiri berubah jadi itu. Kalau kita mau merenung ke dalam, karena memang harus ke dalam dulu. Substansi inti dari kedokterannya gini yuk, Pak Edi, gini. Tubuhnya Ayu, tubuhnya Pak Edi nih, diteliti nih sama para ilmuwan di seluruh dunia bahwa kita sepakat bahwa tubuh kita kan terdiri dari ada organ tangan, ya, ada sel-sel gitu kan, bener nggak? Ada sel tubuh. Di dalam sel tubuhnya Ayu, Pak Edi, dan teman-teman semua itu kan ada inti sel. Iya, Ya, Teh. ada inti sel. Diteliti sama ilmuwan terhebat di dunia, disepakati sama para ilmuwan profesor, bahkan mendapatkan Nobel. Inti sel itu bentuknya kayak bulat gini, yuk. Dia bulat gini. Dia bulat, kayak bulatan gini nih, bulatan gini inti sel. Jumlahnya berapa? 20 triliun jumlah inti sel di tubuhnya Ayu. Di tubuh teman-teman semua, sel dan inti sel jumlahnya triliunan. Dan dia terdiri dari buletan-buletan kayak gini. Di zoom, di mikroskop, si inti sel ini berisi apa sih sebenarnya? Ayu dan teman-teman tahu nggak? Inti sel tubuh kita yang triliunan itu, dia berisi 99,99%
kosong, ruang hampa. Oh. Dan hanya 1% bentuknya titik itu material. Tapi dia, si bulet ini, itu kosong, ruang hampa. Ternyata yang kosong itu berisi apa? Kecerdasan semesta tanpa batas. Yang kosong itu ternyata berisi energi tanpa batas. Bukankah yang kosong itu berisi dia? Bukankah yang kosong itu adalah dia? Kecerdasan semesta tanpa batas yang mewujud jadi bentuk itu. Ruang kosong itu adalah entitas tanpa batas itu. Jadi, kalau kita lihat galaksi ruang yang besar, kita tuh ada di dalam situ. Dan bagian dari itu. Jadi bisa dilihat bahwa isi tubuh kita adalah entitas tanpa batas, adalah energi tanpa batas, adalah cinta. Nah, kalau kita bilang cinta cinta tanpa batas itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu apa? Keutuhan itu kayak gini yuk yang dibilang keutuhan. Cinta itu sifatnya keutuhan. Keutuhan itu ada bahagia, ada sedih. Ini keutuhan. Ada kiri, ada kanan. Utuh. Ada siang, ada malam. Ini keutuhan. Nah, dalam kehidupan kita diharapkan juga kayak gitu. Pada saat ada kebahagiaan datang, kita sambut. Ada kesedihan datang, ini keutuhan. Udah satu paket timbel kehidupan yang harus kita terima. Masalah mulai terjadi ketika ada yang nggak enak, kita tolak. Nah, ini. Di sini cerita looping terjadi. Ya, Ya, Teh. ketika sesuatu yang nggak enak kita tolak, nggak mau. Padahal kan itu tubuh kita sendiri, cinta. Ketika ditolak, aku nggak mau, aku kesel sama orang itu, aku nggak mau, ditolak. Bukan kita yang mengalirkan, oke, terbuka pada kebahagiaan dan nggak enak ini, terbuka juga, rasakan penuh, hadir sebagai entitas tanpa batas yang memeluk semuanya dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Kan belum ada ilmunya untuk melakukan itu. Kan belum tahu, jadi selalu ditolak. Nah, yang ditolak inilah yang jadi looping. Ketika ditipu sekali, ditolak, sebenci sama orangnya, ditipu lagi, looping dia, loncat lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Ketika putus cinta sama seorang cowok pertama, ditolak, nggak suka, looping terjadi lagi, kekecewaan terjadi lagi. Teman-teman semua ada nggak yang pernah ngalamin kejadian itu kok berulang-ulang nggak Pernah, beres-beres Teh. Pernah, Teh. ya? Kenapa sih nggak selesai-selesai permasalahan ini? Karena kita tidak pernah menerimanya sebagai ekspresi dari cinta murni tanpa batas yang itu diri kita sendiri. Jadi aku mulai ketemu waktu itu, satu klik pertama harus tahu dulu kita yang tanpa batas. Kenapa motor Harley nggak keluar? Kenapa aku belum punya uang banyak? Karena aku selalu melihat yang terbatas. Yang terbatas itu apa? Ternyata aku